Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kodar dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinamika Melody Miharjo dari kelas 10B, absen 8. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kita akan bedah mulai dari bentuk umumnya, 3 cara mencari akar-akarnya, dan bagaimana cara menggunakan hasil diskriminan atau menggunakan nilai diskriminan. Nah, pertama, apa sih bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh nih. Aku punya persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Di sini kita tentuin nilainya. Nilai dari A sama dengan 1. Karena 1 itu tidak perlu ditulis di depannya, jadi ini sudah pasti 1. Lalu B sama dengan min 5. Lalu C sama dengan min 6. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akarnya. Ada 3 cara penyelesaian. Yang pertama, yang paling sering orang gunakan adalah pemfaktoran. Kita pakai contoh soal yang tadi ya, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Caranya, kita cari 2 angka, kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan C, kalau dikali hasilnya harus sama dengan C, dan kalau ditambah hasilnya harus sama dengan B. Kira-kira angka berapa ya? Nah, angkanya adalah min 2 dan min 3. Karena min 2 dikali min 3 sama dengan 6, sama dengan C. Lalu jika ditambah min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5 sama dengan B. Maka kita tulis faktornya X min 2 X min 3 sama dengan 0. Artinya akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 2 kebalikannya, yaitu plus 2. Lalu X2 min 3 kebalikannya, yaitu plus 3. Ini dia cara pemfaktoran. Lalu masuk ke cara penyelesaian yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kita pakai contoh soal yang tadi ya, yaitu X2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan apakah hasilnya sama dengan cara pemfaktoran tadi. Nah, langkah pertama, pindahkan konstanta atau C ke ruas kanan. Jadi, X kuadrat min 5 sama dengan min 6. Kenapa min 6? Karena C-nya tadinya itu plus. Jika dipindahkan ke ruas kanan, dia jadi kebalikannya, yaitu min 6. Lalu, langkah kedua ruas harus ditambah dengan kuadrat dari setengah nilai B. Karena nilainya B-nya min 5, maka min 5 setengahnya itu min 5 per 2. Jadi, kedua ruas kita tambah dengan min 5 per 2 kuadrat. Kita tambah, jadi penulisannya seperti ini. X2 min 5X plus ini min 5 per 2 kuadrat sama dengan min 6 tambah min 5 kuadrat. Seperti ini penulisannya. Sekarang bentuk ruas kiri bisa kita ubah menjadi X min 5 kuadrat sama dengan min 6
min 5 kali min 5, 25. 2 min 2 kali min 2, 4. Maaf, 5. 25 per 4. Lalu kita selesaikan hitungannya dengan menyamakan penyebutnya. Jadinya X min 5 per 2 kuadrat sama dengan min 6 dikali 4, yaitu min 24 per 4, lalu ditambah 25 per 4. Penyebutnya sudah sama ya. Lalu dilanjut, X min 5 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di ruas kiri, ruas kanan kita akarkan. Dan jangan lupa pakai tanda plus minus. Jadi penulisannya seperti ini. X min 5 per 2 sama dengan plus minus akar, kita akarkan, akar 1 per 4. Jadinya X min 5 per 2 sama dengan plus minusnya jangan lupa. Plus minus akar 1 per 4, 1 per 2. Nah, kita sudah mau sampai akhir nih. Lalu kita cari nilai X1 dan X2-nya. Untuk X1 kita pakai yang positif. Jadinya X sama dengan tadi 1 per 2 ditambah 5 per 2. Ini tinggal ditambah 6, sudah sama, jadi 6 per 2, 6 per 2 adalah 3. Lalu untuk X2 kita pakai yang negatif, yaitu X min 1 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan, yaitu 4 per 2. 4 per 2 adalah 2. Wah, hasilnya sama persis kan dengan cara pertama, yaitu X1-nya 3 dan X2-nya 2. Itu dia cara kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu cara penyelesaian yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ini sangat ampuh kalau persamaannya sulit difaktorkan. Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC. Yuk kita masukkan angkanya dari persamaan kita yang tadi, yaitu ini adalah A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini. Karena nilai B kita min 5, maka di rumus ditulis min kurung min 5. Jadi penulisannya seperti ini. X12 sama dengan min 5 plus minus akar B-nya min 5 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 6 per 2, A-nya 1. Baik, seperti ini penulisannya. Nah, ingat ya, min dikali min hasilnya itu positif atau plus. Jadi ditulisnya 5. Jadi seperti ini. 5 plus minus, langsung kita hasilkan ya. Min 5 dikali min 5 itu 25. 25 dikurang 6 dikali min 4 adalah min 24. Jangan lupa diakar, lalu per 2A,
2 kali 1, 2. Nah, lanjut kita hasilkan lagi. X12 sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurang 24, yaitu 1 akar 1 per 2. Disederhanakan jadi, dihasilkan maksudnya, jadi X12 sama dengan 5 plus minus 1 per 2. Seperti ini. Lalu kita hitung hasil akhirnya. Maka X1 sama dengan 5 plus 1, jangan lupa X1 nya kita pakai yang positif, baru X2 nya nanti kita pakai yang negatif. 5 plus 1 per 2 sama dengan 6. 5 tambah 1, 6, dibagi 2, 3. Dan X2 pakainya negatif ya, jadi 5 minus 1 per 2 sama dengan 5 dikurang 1, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 3 metode sudah kita coba dan semua menghasilkan akar yang sama, yaitu X1 3, X2 nya 2. Itulah cara dari rumus ABC. Terakhir, kita akan bahas tentang diskriminan yang disimbolkan dengan huruf D kapital. Nah, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus dari diskriminan. Fungsi utama diskriminan bukan cuma dicari nilainya, tapi untuk mengetahui sifat dari akar-akar tersebut tanpa harus mencarinya terlebih dahulu. Sifatnya ada 3. Kalau yang pertama, kalau D lebih dari 0, maka akarnya real dan berbeda. Akarnya real dan berbeda. Lalu kedua, D sama dengan 0, maka akarnya kembar. Dan kalau D lebih kecil dari 0, maka akarnya tidak real. Nah, kalau kita hitung diskriminan dari soal kita tadi, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka kita ikutin rumusnya ya. D sama dengan B kuadratnya min 5 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 6. Nah, langsung aja kita hasilkan min 5 kali min 5 adalah 25 dikurang 6 dikali 4 adalah 24 sama dengan 1. Nah, karena nilai D-nya 1, yang artinya D lebih besar dari 0. Yang poin pertama. Maka terbukti bahwa persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar real yang berbeda. Yaitu tadi angka 2 dan angka 3. Nah, itu cara untuk menghitung nilai diskriminan. Gampang bukan? Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai materi persamaan kuadrat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat memenuhi tugas dari Pak Kodar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.